Selamat pagi buat yang di Eropa sekarang. Oh iya, selamat pagi Mas. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi inti ini, rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak kenalan lebih jauh nih sama pemateri kita siang hari ini. Jadi izinkan saya sedikit membacakan profil dari narasumber kita, yaitu Mas Edo Danilian. Jadi beliau merupakan alumni Departemen Biologi ITS yang berhasil menyelesaikan program sarjana pada tahun 2022 dan hanya dalam 1 tahun aja udah melanjutkan serta menyelesaikan studi magisternya di ITS di tahun 2023. Nah, selama masa kuliahnya, Mas Edo juga dapat kesempatan yang luar biasa untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Thailand hingga ke Polandia. Dan di bidang keahliannya, Mas Edo ini mendalami topik terkait green contract, computational biology, mikrobiokal ekologi, dan bioteknologi. Adapun di dunia karir, beliau juga berkesempatan menjadi asisten peneliti di Retas Green Contract dan juga menjadi peneliti magang di Generasi Biologi Indonesia hingga di BRIN. Dan hingga kini beliau juga produktif menulis dan menerbitkan papers di skala internasional. Nggak hanya aktif di penelitian aja nih teman-teman. Bahkan Mas Edo juga seseorang yang berprestasi, di antaranya menjadi the most outstanding graduate ITS 2023 dan berhasil menjadi best presenter di International Conference of Science and Technology di 2023. Oke, baik mungkin dari teman-teman udah nggak sabar ya untuk dengar materi dari Mas Edo. Jadi nantinya materi akan berlangsung selama 40 menit. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri teman-teman, juga menyiapkan catatan teman-teman karena bakal banyak banget nih poin-poin penting yang bakal bisa dipetik. Oke, baik kepada Mas Edo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Dewi Hidayati dan Bu Wirda dan juga kepada Inbio serta BSC ITS yang sudah menginisiasi program ini. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Em, Tolong host, ini masih di disabled untuk screen sharingnya. Oh ya, sudah. Ya, saya harap ini sudah visible ya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bringing data to life, the art of data storytelling, and data Database Guide for Research Purpose. Jadi, poin utamanya adalah prinsip-prinsip desain untuk menyampaikan informasi seefisien mungkin dan bagaimana menceritakan informasi paling penting yang ada di suatu data. Sebelumnya sedikit perkenalan dulu. Saat ini saya berafiliasi dengan Center for Microbiology and Environmental System Science, University of Vienna, sebagai PhD researcher dengan bidang minat mikrobiologi, biologi komputasi, siklus biogeokimia, geospasial, dan juga konservasi. Selain itu, saya juga key researcher di FWF Cluster of Excellence. Cakupan bahasan di hari ini ada beberapa. Yang pertama, kenapa data visualisasi dan storytelling itu penting. Kedua adalah prinsip persepsi pada manusia. Kemudian pemilihan Pojok tipe plot konten atau nggak sih? chart. Selain itu, Ya pemilihan caranya anu deh, ya enggak, ya. Aduh, tinggal dikit anjir. Nanti aja lah di uh, sorry. Ya, pemilihan palet warna dan juga platform pendukung visualisasi data. Pertama, kenapa visualisasi data itu penting? Nah, ini saya mau membawakan salah satu contoh yang menurut saya unik. Jadi di sini ada 13 dataset. Yang pertama ada namanya Away, Bullseye, Circle, dan sampai X-Shape. Nah, secara statistik deskriptif, dia itu relatif sama. Ada mean-nya ini sama, untuk mean di y-axis-nya sama, standar deviasinya juga sama, dan juga analisis korelasinya juga sama. Nah, dari sini sekilas kita bisa melihat bahwa, oh ini mungkin sama ya, tapi ternyata distribusinya itu berbeda. Nah,
kenapa di sini penting untuk memvisualisasikan? Karena kita tidak tahu nih bentuk distribusinya itu seperti apa. Nah, ketika kita visualisasikan, ternyata dengan statistik deskriptif yang sama pun, dia memiliki, ketika diplot, dia akan memiliki pola dan tren yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang random, ada yang circular, ada yang kayak donat di sini, ada yang circle, ada yang bentuk dinosaurs bahkan, dan mereka memiliki karakter statistik deskriptif yang sama. Nah, di sini pentingnya untuk memvisualisasikan data. Nah, untuk bercerita dengan data, kita coba mulai dari piramida DIKW, Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Sorry. Nah, data ini sesuatu yang random, sesuatu yang masih acak. Kita masih belum tahu ada informasi penting apa aja yang ada di situ. Jadi, di sini bisa berupa teks, bisa berupa foto yang ada di galeri teman-teman, atau bisa juga hal-hal yang udah tercatat saat penelitian. Tapi kita masih belum tahu ada informasi apa di situ. Nah, ketika kita proses, kita menambahkan value di situ, sehingga data tadi menjadi informasi. Nah, informasi yang sudah rapi tadi itu masih berupa informasi saja, belum berupa knowledge, belum berupa kumpulan informasi yang penting. Nah, akhirnya ketika kita sudah memberikan konteks dan sebagainya, dia akan sampai di tahap wisdom, di mana kita bisa take actions dari knowledge yang sudah kita ketahui berdasarkan data yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa penambahan value itu penting dari data? Karena ini mempercepat actions untuk pengambilan keputusan. Jadi, storytelling dengan data berguna untuk mengkomunikasikan informasi yang didapatkan dari proses analisis untuk mempercepat pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita mulai dari plot ini nih. Kira-kira menurut teman-teman gimana gambarannya dan pendapatnya soal dua plot di bawah ini? Terlihat sangat overwhelming ya. Jadi kita tidak tahu informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat plot ini apa sebenarnya. Di sebelah kanan juga, ini kita juga sangat susah untuk mendapatkan informasi penting apa sebenarnya yang ada di plot tersebut. Gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menghindari itu, kita akan mencoba belajar bagaimana mendesain suatu plot agar informasi yang disampaikan itu bisa seefisien mungkin. Dalam data storytelling, ada beberapa komponen. Komponen pertama adalah data, komponen kedua adalah visuals. Nah, ketika kita menggabungkan antara data dengan visuals, kita itu bisa enlighten. Nah, komponen ketiga adalah naratif. Jadi ketika kita menggabungkan data dengan naratif, kita hanya menjelaskan saja. Namun, ketika kita menggabungkan naratif dengan visuals, kita bisa meng-engage audience. Nah, ketika kita menggabungkan ketiganya, di sini yang kita sebut sweet spot, atau di sini prinsip storytelling dengan data. Jadi kita menggabungkan data, naratif dengan visuals, di mana komponen-komponen masing-masing adalah kualitas data, analisis statistika, akurasi, prinsip desain, elemen desain, grafik, bahasa, struktur cerita, dan juga seruan untuk melakukan aksi dari informasi yang sudah ingin kita sampaikan. Kita mulai dari persepsi dulu. Dari titik-titik di bawah ini, barangkali dari rekan-rekan semuanya akan melihat pola seperti pada jingga atau pada biru di bawah ini. Atau dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, dari beberapa penelitian bahkan tidak ada yang persepsinya itu seperti ini, dari kiri atas ke kiri bawah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena umumnya kita cenderung mengikuti pola yang lebih smooth. Nah, ini yang kita sebut dengan Gestalt Law of Continuations. Jadi, prinsip ini yang akan kita gunakan untuk visualisasi data. Nah, di mana pola yang kita lihat dari kiri bawah ke kanan atas ini lebih smooth dibandingkan dari kiri atas ke kiri bawah.
pada visualisasi data, kita akan melakukan case study nih. Case study yang pertama, di sini ada data monitoring bulanan indeks biodiversitas dari 2 lokasi berbeda di tahun 2022. Nah, umumnya para ekologis ini sering melakukan monitoring bulanan nih untuk menghitung bagaimana indeks biodiversitas di suatu lokasi penelitian. Di gambar di samping, sangat susah sekali untuk melihat ada pola apa di sini, karena di warna merah dengan warna cyan di sini cenderung selang-seling. Di awal kita masih bisa lihat, oh ini tidak terlalu berbeda, tapi sangat sulit untuk melihat polanya. Nah, bagaimana cara mengimprove? Kita ubah dengan line chart. Jadi, dengan kita ubah dengan line chart di sini, kita bisa dengan mudah melihat ada perubahan apa dan kira-kira perbedaannya itu seperti apa, gitu. Nah, kita juga bisa improve lagi untuk mengubah legend yang tadinya ada di bawah sini ke samping. Jadi kita akan lebih mudah untuk melihat suatu chart itu, oh warna kuning ini lokasi kedua, oh warna yang cenderung kehitaman ini lokasi pertama, ketika dianya berdekatan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke pola titik-titik di samping. Dari pola lingkaran di samping ini, kecenderungannya adalah, nah sekarang pertanyaannya, teman-teman akan melihat ini sebagai 4 baris atau 5 kolom. Nah, kebanyakan dari teman-teman akan melihat ini sebagai 5 kolom daripada 4 baris. Kenapa? Karena di kolom di sini, dia jaraknya berdekatan dibandingkan dengan di baris yang sama. Jadi ini jaraknya lebih jauh di baris yang sama, sementara di kolom yang sama, dia cenderung berdekatan. Nah, di sini ini yang kita sebut sebagai Gestalt Law of Proximity, di mana objek yang berdekatan diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Di visualisasi data, di case tadi yang data pertama tadi, kita bisa improve dan gunakan prinsip tadi untuk kembali mengimprove grafik yang ada di sini. Bagaimana caranya? Yang tadinya legend ada di sini, kita akan pindahkan dekat dengan garis masing-masing. Jadi sekilas, kita jauh lebih mudah untuk melihat informasi yang ada di sini. Di mana, yang garis hitam di sini, dia itu lokasi pertama, sementara garis yang kuning, dia adalah lokasi kedua. Nah, kita beralih lagi ke pola berikutnya. Nah, di pola berikutnya, teman-teman bisa lihat kumpulan dari lingkaran yang ada di sini. Dia memiliki warna yang berbeda, kemudian jaraknya sama. Tapi dari sini pertanyaannya, teman-teman cenderung melihat dia sebagai 4 kolom atau 4 baris. Nah, kebanyakan kemungkinan dari teman-teman akan melihat dia sebagai 4 baris. Di sini ada baris pertama, kumpulan lingkaran berwarna biru, berwarna jingga, kemudian berwarna biru kembali, dan warna oranye. Nah, sangat kecil kemungkinan sekali bahwa teman-teman akan melihat polanya ada, sorry, ini bukan 4 kolom, tapi 5 kolom. Instead of 4 baris, tapi 5 kolom. Ini sangat jarang sekali teman-teman akan melihat pola seperti ini, dari atas ke bawah. Kenapa? Nah, ini yang kita sebut Gestalt Law of Similarity, di mana pola atau warna yang sama, dia akan diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Nah, penerapannya di visualisasi data, kita bisa mengembangkan chart yang di awal dengan mengubah warna tulisan di legend tadi. Jadi yang awalnya kita gunakan warna hitam, kita akan gunakan warna yang sama dengan komponen charge yang ada di sini. Jadi di garis kuning ini dia kan lokasi 2. Lokasi tulisan dari lokasi 2 kita bisa ganti dengan warna kuning. Jadi semakin mudah kita akan mengasosiasikan bahwa ini satu kesatuan dan secara langsung kita bisa melihat bahwa oh polanya seperti ini dan kemudian ini keterangan dari garis yang mana. Nah, kenapa hal ini penting?
Karena ketika garisnya hanya 2 seperti ini, mungkin akan sangat mudah ya ketika tidak ada informasi ini. Tapi ketika garisnya banyak, lebih dari 5, let's say, kita akan lebih kesulitan ketika legendnya itu ada di bawah misal. Nah, hal-hal kayak gini mungkin terdengar sepele, tapi ini sangat memudahkan audiens untuk mendapatkan informasi dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, sekarang kita beralih lagi ke pola yang lebih random. Di sini ada kumpulan lingkaran nih. Kemudian ketika saya tambahkan kotak di sekitarnya, atau rectangle di sini di sekitarnya, kita bisa melihat, oh ini satu kesatuan di sini. Di rectangle yang warna jingga, oh di sini juga satu kesatuan. Di sini juga satu kesatuan, dan di sini juga satu kesatuan. Selain itu, bukan bagian dari polanya. Nah, hal-hal kayak gini, itu yang disebut dengan Gestalt Law of Enclosure. Jadi, objek yang dilingkupi suatu batas diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Penerapan dari prinsip ini itu bisa kita terapkan di visualisasi data juga. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Nah, di tahap yang tadi kita sudah melihat bahwa oh ini sudah oke sebenarnya untuk visualisasi data. Tapi kita masih bisa improve lagi dengan beberapa prinsip yang ada, yaitu Gestalt Law of Enclosure. Yaitu kita bisa menambahkan konteks. Nah, di sini dengan menambahkan konteks, kita menambahkan informasi tambahan, di mana di Januari sampai April ini adalah rainy season, dan April sampai Oktober dia itu dry season, dilanjutkan dengan rainy season lagi. Dengan adanya konteks, teman-teman akan lebih mudah untuk melihat adanya pola di sini, di mana di dry season ternyata ada sudden increase nih di indeks diversitas. Nah, penambahan konteks seperti ini sangat memudahkan audiens untuk menerima informasi. Selain itu, kita juga bisa mengubah judul. Judul yang awalnya hanya sekedar reporting, yaitu Monitoring of Biodiversity Index in 2022. Kita bisa improve, di mana judul dari grafnya, The Sudden Increase of Microalgae Diversity in Dry Season. Jadi, dengan informasi seperti ini, audiens tuh langsung tahu informasi yang ingin disampaikan tuh seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pola angka. Nah, silakan dihitung ada berapa angka 3 pada matriks di samping. 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Ini akan sangat susah sekali untuk menghitungnya. Sementara, kalau saya berikan highlight di sini, teman-teman bahkan belum ngedip, teman-teman udah tahu ada berapa angka 3 di sini. Nah, prinsip ini yang dinamakan dengan pre-attentive attribute. Nah, pre-attentive attribute ini berfungsi untuk mengarahkan audiens bagian mana yang menjadi fokus. Yang awalnya kita kesusahan untuk menghitung angka 3 di sini, bahkan kita udah ngedip beberapa kali, angka 3 pun belum kehitung. Sementara dengan kita ngasih pre-attentive attribute, salah satu contohnya adalah memberikan highlight, atau memberikan bold, atau memberikan warna yang berbeda, itu memudahkan kita untuk melihat, oh ini fokusannya, oh ini fokusannya. Dan seperti itu. Kita masuk ke case study kedua. Nah, di sini kita ada data nih, data survei dari pelatihan tentang science illustrations. Nah, dilakukan survei sebelum adanya pelatihan dan sesudah dengan pelatihan. Nah, di sini ini agak susah ya kita membedakan sebenarnya informasi apa aja yang ada di sini gitu. Sebenarnya dari survei ini informasi apa sih yang mau disampaikan? Ini agak kesusahan. Nah, dengan menggunakan prinsip seperti sebelumnya, menggunakan pre-attentive attribute dan juga pemilihan chart yang sesuai, kita bisa improve reporting ini menjadi seperti gambar di bawah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa oh, pelatihannya dia itu sukses loh, di mana sebelum program mayoritas dari partisipan dia hanya feel ya that's okay. I don't really have an interest di science illustration. Dia 35%, gede banget nih. Tapi ternyata setelah program yang merasa excited itu tentang science illustration dia meningkat. Nah, dengan adanya pre-attentive attribute seperti teks seperti ini,
ini sangat memudahkan audiens untuk langsung dapat informasi yang mau kita sampaikan. Nah, sebenarnya dari data yang messy tadi seperti ini, pesannya hanya satu loh, bahwa bootcamp-nya itu atau pelatihannya itu successful loh. Itu doang. Jadi hal-hal seperti ini memudahkan audiens untuk menangkap informasi yang ada di data kita. Kita masuk ke case study ketiga. Wah, ini sangat terlihat overwhelming sekali ya chatnya. Jadi kita di sini punya data monitoring dari tahun ke tahun, monitoring pollutant concentrations yang ada di 5 sungai. Ada Sungai Kalish, ada EBB, ada Sungai Brighton, ada Alder, dan Dray. Dari sini kita bisa melihat bahwa, oh wow, this is so overwhelming, dan juga susah sekali untuk melihat pola atau informasi apa yang ada di sini, gitu. Nah, ini hanya reporting data. Nah, kita bisa improve gambar di samping ini dengan kita fokus sebenarnya kenapa kita melakukan monitoring. Oh, berarti tujuannya tuh udah jelas bahwa kita melakukan monitoring, kita pengen memantau apakah sungai ini polutannya itu melebihi threshold atau di bawah threshold. Kalau lebih, kenapa? Apa perlu diambil aksi dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa improve grafiknya menjadi seperti ini. Nah, di sini kita ubah dari yang tadinya bar chart, kita ubah menjadi line chart. Nah, teman-teman pasti akan sangat lebih mudah untuk melihat bahwa ada tiga sungai ternyata yang melebihi batas bahaya. Nah, di sini kita dengan cepat bisa melihat bahwa ketiga sungai ini butuh aksi untuk menurunkan konsentrasi dari polutan. Nah, coba bandingkan dengan chart sebelumnya. Kita tidak bisa melihat polanya secara mudah. Dia selang-seling, sementara dengan chart seperti ini kita dengan mudah, ada tiga sungai ya ternyata yang di atas danger threshold. Nah, titik-titik di sini ini merupakan salah satu preattentive atribut, dan juga warna merah di sini ini juga preattentive atribut, di mana kita highlighting nih. Kita menggunakan semantik warna merah juga untuk mengasosiasikan dengan merah ini bahaya gitu. Jadi pertimbangan seperti ini akan sangat memudahkan untuk menyampaikan suatu informasi. Sorry. Ya, kita masuk ke case study nomor 4 nih ya. Case study nomor 4 ini ada beberapa macam penyakit. Itu estimasi dari survival rates, persentase survival rates. Nah, dari sini kita sekilas melihat dia itu turun semua ya, tapi ternyata enggak. Nah, dengan storytelling dengan data, kita bisa memfokuskan ke informasi yang krusial, di mana kita bisa improve nih, bahwa prostate and Hodgkins, dia itu menunjukkan constant decrease selama 20 tahun. Nah, dengan adanya preattentive attribute seperti ini, kita bisa memberikan highlight dan memudahkan audiens untuk melihat informasi paling penting yang ada di data tersebut. Nah, bandingkan dengan tadi, ini juga terlihat sangat overwhelming dan kita tidak langsung melihat ini informasi apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan gitu. Nah, ini sangat berbeda ya. Jadi kita bisa melihat di sini di judul decrease ini warna merah, dan di sini juga warna merah yang ini kita sampaikan. Jadi kesamaan pola di sini ini sangat memudahkan. Seperti itu. Nah, sampai tahap ini mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kira-kira pemilihan chart itu bagaimana sih? Apakah ada aturan khusus atau ada rekomendasi khusus untuk menampilkan suatu data? Nah, pertanyaannya adalah, what are you trying to show? Jadi, apa yang ingin teman-teman tunjukkan? Nah, kita masuk ke bagian pertama, di mana kita ingin menunjukkan bahwa bagaimana data itu terkomposisi gitu.
Jadi ada berbagai macam, salah satunya ada donut chart, ini alternatif dari pie chart. Kemudian ada area graph, dan ada juga stack area, dan ada juga stack column. Stack area ini digunakan untuk melihat perubahan komposisi dari waktu ke waktu. Sementara untuk stack column di sini, perubahan dari berbagai grup. Contohnya seperti apa? Di riset biokomputasi, salah satunya di microbiome, nah ini sangat disarankan untuk menggunakan stack column chart untuk melihat perbandingan dari komposisi mikroba yang ada di lokasi penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dari stack column chart. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana datanya terdistribusi. Jadi, misal teman-teman melakukan penelitian simpel nih, pengen lihat bagaimana berat badan dari masing-masing orang di tiap rumah sakit yang ada di Surabaya, contohnya. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan bagaimana datanya itu terdistribusi. Teman-teman pengen tahu meannya berapa, mediannya berapa, kira-kira dia itu ngikutin Gaussian distribution kah? Atau dia itu cenderung skew ke kiri, skew ke kanan, atau dia bahkan mengikuti distribusi yang lain. Atau teman-teman ingin membandingkan distribusinya dari satu RS ke RS lain. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ada beberapa alternatif, yaitu Ridgeline, ada juga histogram, dan juga ada scatter plot. Nah, kita lihat salah satu contohnya. Nah, ini distribusi massa dari single cell bakteria yang saat ini saya lakukan di PhD saya. Nah, ini saya ingin membandingkan bagaimana distribusi massa dari single cell bakteria di berbagai strain yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini saya menggunakan Ridgeline plot dan juga box plot. Nah, ini memudahkan untuk melihat dia itu cenderung seperti apa distribusinya. Apakah ada sesuatu yang unik? Seperti itu. Itu kita menggunakan Ridgeline plot atau histogram. Kemudian, ketika pertanyaannya teman-teman adalah bagaimana value tadi berkaitan satu sama lain. Nah, ini biasanya ketika teman-teman melakukan analisis korelasi. Nah, ini bisa menggunakan bubble chart atau juga menggunakan heat map. Nah, heat map ini biasanya sangat sering digunakan ketika teman-teman analisis metabolomik, metagenomik, proteomik, dan sebagainya untuk melihat bagaimana korelasi, misal ekspresi gen terhadap suhu lingkungan, misal. Ini contoh saja ya. Jadi ini bisa menggunakan heat map. Nah, ini salah satu contohnya. Saya ingin melihat bagaimana keberadaan dari kelompok mikroba tertentu terhadap ekspresi, bukan ekspresi, tapi banyaknya metabolomik yang ada di suatu sampel gitu. Jadi kita pengen lihat konsentrasi dari metabolite dari sampel yang ada. Nah, ini kita bisa menggunakan heat map. Nah, biasanya analisis korelasi itu bisa menggunakan Pearson atau analisis yang non-parametrik juga, yang scale-nya itu dari -1 sampai 1. Nah, ini kita bisa menggunakan warna yang berbeda. Nah, dengan menggunakan heat map ini, kita bisa dengan mudah melihat bahwa, oh ternyata drovenin ini, dia itu berkorelasi positif yang kuat nih, dengan brady rhizobium. Nah, ini kan sangat mudah melihatnya. Nah, kita bisa melihat juga bahwa ternyata drovenin berkorelasi negatif yang kuat dengan GPL. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana value tadi ketika dibandingkan dengan value yang lain. Jadi ketika teman-teman punya beberapa perhitungan atau beberapa kelompok dan ingin dibandingkan, itu bisa menggunakan column chart, group column chart, ada bar chart juga, ada line chart, dan juga ketika teman-teman ingin menyampaikan exact value atau nilai yang fix, nah itu bisa menggunakan tabel. Nah, contohnya adalah penggunaan line chart di sini.
Jadi ini pengamatan optical density di panjang gelombang 600 dari strain 2H01 di ketiga sampel. Nah, ini teman-teman bisa melihat dengan mudah bagaimana perubahan optical density-nya dari waktu ke waktu menggunakan line chart. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang kadang kita lupakan nih, yaitu inklusivitas pada ilmu pengetahuan. Nah, salah satu contoh yang paling umum ditemukan adalah kasus buta warna. Teman-teman dan rekan-rekan yang buta warna akan sangat kesulitan ketika melihat pola-pola di samping ini. Nah, ini alasan kenapa kita perlu untuk memilih warna yang colorblind friendly. Jadi, teman-teman yang colorblind pun bisa membedakan dengan mudah warnanya sehingga tidak ada misinterpretasi seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih kumpulan colorblind friendly palette? Banyak banget. Jadi, ketika teman-teman browsing, di internet itu banyak sekali palette generator yang teman-teman bisa filter apakah dia colorblind friendly atau tidak. Nah, di sini nih saya biasanya kan menggunakan bahasa pemrograman R. Ini palette-palette yang biasa sering saya gunakan. Nah, grup di atas ini biasanya sequential. Ini biasanya untuk menampilkan nilai rendah ke nilai tinggi yang sifatnya continuous. Untuk membedakan kelompok yang diskrit, saya biasanya menggunakan palet yang di bawah ini, set2, paired, dan juga dark2. Dark2 ini yang paling sering saya gunakan. Nah, ini untuk membedakan kelompok-kelompok diskrit. Kemudian yang di bawah ini yang divergence. Divergence itu seperti heat map tadi. Misal nilai -1, 0 ke 1. Jadi ini bisa merepresentasikan -1, di sini bisa merepresentasikan 0, di sini bisa merepresentasikan 1. Jadi ini palet di sini ini colorblind friendly. Jadi meskipun kawan-kawan kita yang colorblind friendly, pasti mereka akan dengan mudah untuk membedakan warna yang satu dengan warna yang lain. Nah, fungsinya apa? Ini untuk meningkatkan aksesibilitas. Jelas. Kemudian meningkatkan data clarity. Jadi kita ingin memastikan bahwa warna yang satu dengan warna yang lain di chart yang berbeda itu sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang sama. Nah, ini jadi kita ingin membuat data itu sejelas mungkin. Ketiga adalah ethical design. Kemudian ada aspek better visual appeal. Dan juga bisa konsisten di beberapa platform. Jadi warnanya itu konsisten dari satu objek ke objek lain di satu publikasi misal. Jadi ketika teman-teman ada treatment menggunakan X misal, nah dia menggunakan warna ini. Nah kita bisa buat dia konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian dan juga meningkatkan audience experience. Karena audiens yang buta warna akan dengan mudah juga untuk melihat, oh ini warna yang berbeda. Seperti itu. Ini ada beberapa platform yang cukup populer untuk visualisasi data. Di sini saya ingin membawakan apa ya alasan kenapa menggunakan ini. Tapi perlu diingat juga bahwa barrier-nya untuk masuk itu ada yang sulit, ada yang cenderung mudah. Nah, untuk yang barrier entry-nya mudah, biasanya Excel atau spreadsheet, kemudian ada Power BI, ada Tableau, ada infogram, dan macam-macamnya. Nah, di sini umumnya dia itu drag and drop, dan kita tinggal klik-klik doang, kita dapat grafnya. Sementara semakin ke kanan, ini cenderung lebih sulit di awal, karena kita perlu menulis komen. Kita menulis perintah untuk komputer menggunakan bahasa pemrograman. Salah satu contohnya adalah Salah satu contohnya adalah bahasa pemrograman R dan bahasa pemrograman Python. Nah, sekarang kenapa disarankan untuk belajar bahasa pemrograman? Nah, kita coba lihat case study kelima nih. Case study kelima, saya di sini punya beberapa data populasi berbagai kota yang ada di Austria. Nah, umumnya teman-teman pasti kalau mau visualisasi ini, ya mungkin pakai bar plot atau menggunakan tabel dan sebagainya.
Tapi ada alternatif lain, yaitu menggunakan map, menggunakan peta. Jadi analisis geospasial di sini yang kita gunakan. Nah, umumnya pembuatan peta ini, as far as I know, itu nggak bisa dilakukan di Excel ataupun di SPSS. Jadi bahasa pemrograman seperti R atau Python itu baru bisa seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ketika kita ingin mengimprove proses pelaporan densitas populasi dari berbagai kota. Nah, ini salah satu chart yang saya buat di R. Ini yang menggambarkan bagaimana population density di Austria di tahun 2023. Nah, ini tentu dengan sangat mudah ya. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata Vienna itu yang paling dense populasinya. Dan yang diikuti oleh North Tyrol, dan juga diikuti tempat-tempat lain seperti Innsbruck, Salzburg, dan Graz, dan Linz, dan sebagainya. Nah, chart-chart seperti ini memudahkan audiens dan juga engage audiens untuk melihat informasi yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Nah, tipe chart seperti ini juga bisa digunakan untuk para ekologis sebenarnya. Nah, misal teman-teman yang suka burung nih, suka pengamatan burung. Nah, biasanya kan untuk plotting pengamatan burung itu juga ada informasi spesies, ada informasi banyaknya spesies yang ditemukan, dan juga koordinat. Nah, hal ini juga bisa digambarkan bagaimana densitas Pycnonotus aurigaster di ITS misal. Nah, ini atau di Surabaya dengan chart seperti ini. Tentu akan sangat lebih engage ke audiens bahwa oh ternyata di ITS itu banyak Pycnonotus aurigaster ya, kenapa dan sebagainya. Nah, itu jadi ada informasi tambahan yang bisa disampaikan di chart seperti itu. Nah, kemudian case study yang keenam. Banyak banget ya case study-nya. Jadi yang keenam ini data dari BMKG yang saya ambil di mana beberapa data earthquake terbaru yang magnitudenya lebih dari 5. Di sini ada waktu gempa, ada lintang, bujur, besarannya, kemudian kedalaman, dan juga wilayahnya. Nah, dari sini tidak terlalu jelas terlihat ya informasi yang ingin kita sampaikan tuh apa sebenarnya. Tapi dengan visualisasi geospasial, kita bisa melihat pola secara kualitatif sebenarnya di Indonesia tuh dengan earthquake yang magnitudenya 5 itu seperti apa sebarannya. Nah, dari sini ternyata oh di Pulau Jawa ternyata tidak sebanyak itu ya gitu. Dibandingkan dengan di daerah seperti di Lombok dan sekitarnya atau bahkan di Sulawesi dan juga di Papua. Jadi visual seperti ini tentu memudahkan kita untuk memberikan big picture dari suatu data. Seperti itu. Ini juga saya buat di bahasa pemrograman R. Ini juga bisa di Python, tapi saya tidak yakin di Python bisa render. Tapi saya gunakan rendernya juga di R. Nah, ini kenapa sangat direkomendasikan untuk mulai belajar bahasa pemrograman. Karena ini membantu teman-teman buat mengeksplor lebih jauh kira-kira bagaimana menyampaikan informasinya seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh yang menginspirasi saya untuk bikin plot seperti di samping. Jadi Terence di sini dia itu ingin menggambarkan mercusuar yang ada di Jepang. Nah, ini sangat tematik sekali ya, tematik dan sangat engaging, dan bahkan kalau saya pribadi nih akan saya print dan saya tempel di dinding saya gitu. Jadi selain dia informatif, dia juga bagus seperti itu. Jadi ini yang menginspirasi saya untuk belajar visualisasi seperti ini. Nah, ini banyak sekali penerapannya. Jadi sebaran burung misal atau bahkan plot-plot seperti densitas populasi atau informasi geospasial yang berkaitan dengan data biologi. Bisa seperti monitoring menggunakan LIDAR atau monitoring kehutanan menggunakan metode-metode yang lain. Seperti itu. Case study ketujuh, kita bisa menggunakan animasi. Nah, di sini ketika kita menggunakan animasi, kita bisa menunjukkan pergerakan musiman. Kita juga bisa melihat perpindahan
objek yang ingin kita amati. Di sini ada data sikonia-sikonia yang bermigrasi di tahun 2018. Nah, peneliti mereka pasang tracking devices di burung-burung tadi. Ini kasih nama nih, ada Mirabel, Sarah, Louis, Angela, dan lain-lain. Jadi mereka pasang tracker di burung tadi untuk melihat mereka kalau migrasi tuh lewatnya mana aja sih. Terus mereka butuh berapa lama tuh untuk sampai dari satu titik ke titik lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan animasi nih. Nah, ini data di samping saya gunakan bahasa pemrograman R untuk bikin animasi di samping. Nah, penerapannya nggak hanya ini saja. Jadi bahkan teman-teman yang di bidang transportasi itu bisa menggunakan visualisasi seperti ini untuk melihat bagaimana eh, sibuknya jalan tol di udara gitu. Jadi melihat bagaimana seberapa padat sih penerbangan di atas Singapura gitu. Jadi visualisasi kayak gini nih sangat memudahkan kita ya untuk melihat pola-pola tadi. Ini yang contoh kedua, ini kebakaran hutan, kebakaran gambut yang ada di Sumatera. Data yang saya ambil ini dari NASA Firms, kemudian saya visualisasikan di R untuk melihat bagaimana perubahan kebakaran hutan dari tanggal 5 Oktober sampai 16 Oktober di 2023 menggunakan animasi. Nah, ini seperti ini ya, perubahannya sangat masif ya, dari yang tidak ada sampai menyebar. Nah, ini kan sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Kira-kira mitigasinya seperti apa? Oh, ternyata paling banyak di sini di daerah sini ya, dekat Lampung nih. Nah, hal-hal seperti ini kan memudahkan kita untuk, oh, ini perlu nih mitigasi agar densitasnya tidak separah ini. Seperti itu. Nah, selain itu, kita bisa bikin visualisasi yang interaktif. Interaktif dalam artian teman-teman bisa klik and hover aja di sini untuk melihat bagaimana sih perubahan datanya, informasi pentingnya seperti apa. Nah, ini saya buat di R juga. Jadi ini saya ambil data tetanus infections. Jadi saya bikin dashboardnya. Ini perubahan dari tahun ke tahun. Oh, ternyata worldwide casesnya tetanusnya turun nih ya. Oh, ini berarti ada perkembangan yang sangat bagus nih. Dari proses preventifnya juga, ada proses penanganan setelah tertusuk benda tertentu yang akhirnya menyebabkan infeksi dan sebagainya. Nah, ini memudahkan kita buat eksplorasi nih. Nah, ini kita bisa membandingkan kayak, oh, yang paling banyak ternyata kurang dari 5 tahun ya, gitu, dan sebagainya. Ini sangat memudahkan kita untuk eksplorasi data. Kemudian kita juga bisa bandingkan dari antar negara nih. Kita bisa bikin mapnya. Oh, ternyata yang paling banyak terinfeksi tetanus itu di India salah satunya. Diikuti oleh negara sebelahnya di Pakistan. Oh, ada juga di Nigeria. Kalau Indonesia gimana sih? Oh, Indonesia ternyata nggak separah itu. Nah, ini kan untuk melihat big picture-nya. Di dunia itu sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi. Nah, kita juga bisa pakai bar chart untuk membandingkan antar negara tadi. Yang dilaporkan mati karena tetanus itu ada berapa banyak. Nah, ini kita bisa menggunakan bar chart. Nah, ini salah satu contoh penggunaan bahasa pemrograman untuk exploratory data analysis. Seperti itu. Nah, ini silakan kalau mau mampir ke GitHub saya atau ke webpage saya untuk explore, ada beberapa dashboard yang saya buat di sana. Nah, hal-hal kayak gini kan teman-teman tentu nggak bisa bikin di Excel ya. Nah, di Excel bisa, tapi mungkin tidak interaktif. Nah, salah satu alternatifnya mungkin bisa pakai Tableau, bisa pakai Looker, bisa pakai platform yang lain. Seperti itu. I'm sorry. So, yeah. Jadi pesan terakhir adalah explore your data and tell a story. Jadi terima kasih. I'll be very happy to have a discussion. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Edo atas penyampaian materinya. Tadi sangat menarik dan informatif banget ya. Terutama yang studi kasus tadi kayak, oh ternyata data visualisasi sebermanfaat itu ya dalam
menyampaikan informasi. Nah, eh, kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan nih terkait data visualisasi atau mungkin data storytelling, bisa banget untuk menggunakan fitur raise hand atau mungkin kalau misalnya ada kendala bisa melalui kolom chat. Oke, baik. Ini udah ada satu pertanyaan, Mas. Untuk Mbak Nadia Zahra, dipersilahkan. Iya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar ya, Mas Nah? Iya, sudah terdengar, Mas. Oh ya, terima kasih. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu Mas Edo, saya Nadia dari teman Bersih IPS. Mau izin bertanya Mas, sebenarnya saya kepo sih Mas, terkait yang visualisasi apa ya, visualisasi animasi tadi. Itu Mas Edo tuh buat mengerjakan animasi hingga terciptanya visualisasi seperti itu berapa lama ya Mas? Kan pasti ada butuh kita harus observe dulu, terus buat riset dulu kayak gitu Mas. Itu berapa lama ya Mas kira-kira? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi saya pribadi karena belajarnya otodidak, jadi saya juga nggak kenal orang yang bisa saya tanyain. Jadi saya cari sendiri dan kesusahan sekali buat cari informasi, buat belajar geospasial khususnya. Kemudian bahasa pemrograman R-nya juga agak kesulitan di awal-awal karena eh, bayangin teman-teman main game, terus ternyata buat main game itu nggak ada petanya gitu. Jadi kayak teman-teman nggak tahu tuh harus mulai dari mana. Nah, itu yang saya alami sebelumnya. Kalau ditanya butuh berapa lama, kalau bikin mapnya sendiri dari awal sampai akhir, itu nggak terlalu lama, mungkin sekitar 25 menit. Jadi dari awal coding sampai rendering itu butuh sekitar 25 menitan lah kira-kira. Tapi yang lama itu buat memahami alur dari awal sampai akhirnya itu seperti apa. Mulai dari proses importing data sampai ke penulisan code-nya itu mungkin agak lama. Kemudian mungkin tadi juga pertanyaannya pasti butuh ngumpulin data dan sebagainya. Nah ini datanya bukan saya yang ngumpulkan ya. Jadi saya ambil data yang sudah dipublikasi oleh orang, kemudian saya coba visualisasi. Gitu. Jadi itu bukan data penelitian saya, jadi saya coba ambil penelitian yang udah dipublish, saya coba ambil datanya, dan saya coba visualisasikan dengan style animasi tadi, seperti itu. Oke, makasih banyak sih Mas Edo atas jawabannya sangat wow sekali. Terus mau izin follow up question Mas, berarti itu di RStudio tuh buat apa ya? Kayak buat visualisasi geospasial itu berarti Mas Edo buat codingannya sendiri gitu ya Mas? Atau kayak itu udah pernah ada yang buat terus Mas Edo nggak masukin aja tuh atau gimana Mas? Saya kepo sih Mas. Oh, kebanyakan kalau untuk yang mungkin yang simpel-simpel kayak bikin bar chart, bikin line chart, dan sebagainya, itu udah ada bukunya, ada dokumentasinya. Jadi mereka udah ada contoh, komennya itu seperti apa, kemudian argumennya apa, parameter yang dimasukkan tuh apa aja, mereka udah ada contohnya. Tinggal kita memahami bagaimana mereka mulai importnya sampai proses kita nyimpen datanya gitu. Sampai proses bikin plotnya. Nanti kita sesuaikan sama data yang kita punya. Oh ternyata nama plotnya nggak sama nih ya. Oh nama kolomnya nggak sama, jadi nggak 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 works lah code-nya gitu. Nah eh, kebanyakan saya bacanya dari buku buat memahami contoh-contoh yang ada. Terus end-to-end prosesnya itu seperti apa dari buku. Ada salah satu buku itu R for Data Science dari Hadley Wickham. Itu udah kayak kitabnya buat kalau belajar R. Kemudian kalau untuk geospasial, kebanyakan saya tulis sendiri karena jarang sekali yang eh, share tutorialnya gitu. Jadi perlu baca beberapa buku buat bisa masukin data ke R gitu. Itu dulu kan nggak paham ya kalau coordinate reference system tuh apa, terus proyeksi itu apa bedanya dan sebagainya. Memang bukan jurusan
geografi atau geomatika. Jadi hal-hal kayak gini yang awalnya agak menyulitkan di awal-awal. Tapi kebanyakan untuk yang standar-standar kayak bikin chart-chart yang saya contohkan di awal-awal, itu udah banyak sekali buku dan website dan video-video yang di YouTube. Gitu. Oke, Mas Edo, terima kasih banyak atas jawabannya sangat membantu saya. Oke, saya kembalikan lagi ke Nancy. Terima kasih, Mas Edo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mas Aditya Marcel. Oke, terima kasih, Kak. Sebelumnya konfirmasi suaranya terdengar nggak ya? Iya, sudah terdengar, Mas. Oke, baik. Perkenalkan saya Ditya Marcel dari Biologi Unsud. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Edo dan teman-teman juga untuk informasinya dan ilmunya. Eh, Kebetulan saya sedang apa ya, belajar program yang sama, art program, dan emang betul kata Mas Edo, awal itu susah banget kan Mas ya. Topik data visualisasi ini lumayan menarik, Mas. Dan yang saya tahu juga, terutama mungkin di lingkup akademis, belum terlalu banyak yang pakai data ini gitu loh, terutama untuk data visualisasi. Nah, pertanyaannya, Mas, mungkin kalau bioinformatik kita lebih fokusnya ke riset ya, Mas ya. Mungkin untuk penggunaan pribadi atau bentuk tim dan sebagainya. Eh, Kalau di luar bidang riset mungkin dari segi prospek profesional ada nggak sih Mas untuk bidang ini gitu loh? Apakah seperti layanan jasa dan semacamnya itu ada nggak sih Mas? Gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya, thank you Aditya pertanyaannya. Menarik, ini salah satu alasan eh, kenapa saya belajar bahasa pemrograman itu karena saya juga pengen masuk ke bidang biokomputasi ya. Dan memang biokomputasi ini untuk parsing teks dan sebagainya itu udah overwhelming banget kalau di Excel. Itu hampir impossible kayaknya. Jadi alasan saya belajar R programming karena itu. Dan juga prospek untuk jasanya itu juga lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa menaruhkan jasa ke media-media tertentu kayak misal Tempo gitu. Tempo tuh visualisasinya bagus-bagus dan data visualisasinya juga bagus-bagus. Itu ada tim data analisnya. Jadi prospeknya sebenarnya, saya nggak tahu ya demand-nya seberapa banyak, terus supply-nya berapa banyak saya nggak tahu. Tapi yang pasti selalu ada media yang akan membutuhkan. Jadi nggak hanya di bidang sains, tapi juga di politik juga bakalan selalu ada gitu. Jadi untuk menggambarkan kayak em, analisis teks di Twitter mendekati pemilu tuh, dengan pernah ada yang ngerjain tuh. Itu kan sesuatu yang menarik ya, kayak untuk lihat kata apa yang paling banyak muncul di Twitter gitu saat mendekati pemilu dan sebagainya. Nah ini eh, tim-tim media seperti Tempo dan sebagainya itu pasti akan sangat membutuhkan tim data analis ya gitu. Terus untuk di akademisi sendiri, ini akan sangat berguna untuk ketika teman-teman ke conference. Jadi untuk ke conference itu kan kita biasanya presentasinya pendek ya, 10 sampai 15 menit, tapi kita harus menyampaikan informasi yang sangat masif rasanya. Nah, dengan visualisasi data tadi itu kita bisa memanfaatkan informasi yang paling penting dari data kita dan sebisa mungkin audiens itu dengan cepat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Jadi peluangnya sebenarnya banyak sebenarnya. Kayak kita bisa kolaborasi sebagai data analis di konsultan untuk konsultan lingkungan misalnya atau konsultan pendidikan. Nah, mereka juga pasti butuh tim data analis. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Berarti memang lumayan luas untuk cakupannya sendiri Mas. Dan lumayan apa ya? Ya masih belum banyak yang di situ mungkin, terutama bioinformatika ini. Iya, Dan iya. prospeknya lebih besar juga terbukanya buat kita belajar lagi Mas ya. Mhm. Jadi prospek untuk belajarnya juga besar. Untuk data visualisasi atau data storytelling juga, itu konteksnya nggak hanya di biologi saja, tapi bisa digunakan di STEM, bisa digunakan di politik, bisa digunakan di psikologi, dan Lo sebagainya. anjir lo toh. Jadi prinsip visualisasi data ini bisa Keiko. diterapkan dimanapun. Seperti itu. Terus untuk bioinformatics juga, kalau di Eropa lumayan banyak ya ininya, demand-nya. Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu sendiri.
demand-nya seberapa banyak karena aktivitas riset di informatikanya juga mungkin nggak semasif kayak di Eropa atau di US gitu. Tapi it's always good to have these skills gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Edo. Terima kasih Kak atas kesempatan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Adit dan Marcel. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini ada dari Mbak Ratna Syifa. Untuk Mbak Ratna, dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Mas Edo. Saya izin bertanya, Mas. Saya lagi ngolah data metabolomik. Nah, kebetulan saya juga pakai R. Nah, itu dari Mas Edo sendiri, apa ada saran khusus ya buat ngolah data metabolomik gitu? Soalnya agak susah nyambungin antara maunya dosen sama yang data yang kita sajikan gitu. Oke, terima Oke, kasih, oke. Mas. Siap. Thank you pertanyaannya ini menarik ya. Saya juga mau disclaimer ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal lagi ngerjain skripsi atau TA sekarang nih, terus teman-teman mau tanya-tanya, sekarang ini waktu yang tepat sebenarnya. Jadi feel free to ask. Jadi nggak harus berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Eh, Barangkali ada yang bisa saya share nih ya soal bagaimana buat menganalisis data dan visualisasi data gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Ah, Hal paling gampang untuk visualisasi data itu sebenarnya dimulai dari proses ideasi dulu. Jadi kita biasanya, kalau saya pribadi, saya tulis dulu nih tujuan dari penelitiannya itu apa. Jadi di list dulu tujuannya apa, berarti dari tujuan situ kita kan tahu nih ada informasi apa yang ingin kita sampaikan. Kita list dulu ada tujuan apa aja, baru dari situ kita lihat ada pengukuran apa aja di penelitian tadi. Misal metabolomik, kayak misal konsentrasi metabolite, kemudian ada eh, perhitungan-perhitungan lain gitu. Itu di list semua, kemudian dari parameter yang ada tadi, itu dikaitkan. Oh, dengan analisis tadi, kira-kira informasi apa aja yang bisa kita sampaikan. Misal, kayak bagaimana sih pengaruh dari treatment stres panas misal terhadap konsentrasi metabolit gitu. Nah, ini kan kita bisa analisis korelasi ya, atau kita bisa analisis perbandingan nih, inferensial. Nah, itu didesain dulu aja. Kalau saya biasanya coret-coret dulu, kayak misal kira-kira grafiknya tuh seperti apa gitu. Kayak misal random sketch dulu aja, kayak sumbu Y itu apa, sumbu X-nya tuh apa. Jadi biasanya saya coret-coret dulu, terus ada sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Kemudian nanti tipe chart yang ingin digambar itu seperti apa. Misal kayak analisis korelasi nih. Korelasi antara temperature dengan konsentrasi metabolit. Jadi contohnya seperti ini nih. Jadi kayak coret-coret dulu aja. Jadi jangan langsung ke R-nya, tapi didesain dulu. Kira-kira, oh nanti aku mau reproduce gambar line chart, aku mau reproduce bar chart dan sebagainya. Gitu. Jadi itu dimatangin dulu sketsanya, baru masuk ke R nanti. Itu akan mempercepat proses. Karena biasanya kalau langsung ke R, itu agak overwhelming ya biasanya. Jadi sarannya adalah coba gambar dulu. Gitu ya. Saya izin follow up question ya, Mas. Ya, ya, monggo, monggo. Kan buat data metabolomik itu kan senyawanya ada sekitar ribuan, ratusan gitu ya. Nah, itu Ya. kan opsinya itu pakai visualisasi heat map atau volcanoplot. Nah, kayak gitu kan Hmm. pakai analisis statistik yang agak advance ya. Nah, Hmm. menurut Mas itu untuk efisiensi waktu kita belajarnya itu paralel sama belajar dasar statistiknya atau kita belajarnya buat visualisasinya dulu terus belakangan aja belajar statistiknya. Ini agak tricky sebenarnya ya. Eh, Kalau untuk metabolomik tadi itu kan
datanya tuh bejibun ya, itu bisa sampai puluhan ribu rows kan, puluhan ribu baris di Excel tuh. Nah itu eh, bisa didesain kayak statistik deskriptifnya dulu. Misal ada di family metabolit itu ada berapa banyak sih, kayak misal ada berapa banyak terpin, ada berapa banyak drugs, ada berapa banyak dan sebagainya. Itu kita coba compile dulu ada berapa banyak kita. Terus itu ke volcano plot. Volcano plot berarti kan kita ingin membandingkan seberapa banyak metabolite yang ada di objek satu di objek kedua gitu. Nah, belajarnya gimana? Jadi saranku adalah paralel gitu. Jadi sambil belajar statistiknya, sambil lalu juga get your hand dirty. Jadi em, intinya adalah dicoba-coba dulu bentuk visualisasinya di R, karena pasti butuh banyak belajar komen dan sintaksnya. Yang dibutuhkan tuh apa aja. Terus untuk statistiknya saya sambil lalu lah gitu. Ini nanti dievaluasi lagi. Kalau ternyata eh, harusnya nggak pakai t-test misal, itu kan bisa dievaluasi di akhir karena udah ada template-nya gitu. Jadi untuk Oke, terima analisis kasih, biasanya Mas. aku mulainya dari umum ke khusus dulu. Jadi umum aku coba pengen lihat big picture-nya gimana. Misal konteksnya metabolomik nih. Nah, aku pengen lihat ada seberapa banyak metabolit yang kutemukan berdasarkan familinya atau berdasarkan em, faktor-faktor lain ya ada berapa banyak gitu. Atau misal konsentrasi terpin di objek A itu ada berapa banyak dibandingkan yang B dan sebagainya. Itu coba dari big picture dulu terus baru mengerucut nih. Oh, kalau dibandingkan antara objek A dengan objek B itu metabolitnya kayak gimana gitu. Itu akan lebih mudah buat bikin storyline-nya gitu. Oke, terima Oke, kasih, Mas. Sama oke baik. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin dari saya sendiri nggak apa-apa Mas untuk bertanya? ya ya, bangga bangga. Ya. Tadi kan Mas menyampaikan ya bahwa bidang itu seperti bermain game tanpa peta ya. Dan Hmm. sebagai seseorang yang emang udah terjun di bidang ini, udah mengalami trial dan error, apakah ada peta untuk kami yang emang baru memulai data viz ini? Seperti apa sih yang perlu dipelajari terlebih dahulu? Atau mungkin ada saran sumber belajar yang bisa diikuti? Sama mungkin pertanyaan kedua, kenapa Mas tertarik untuk visualisasi data geospasial seperti itu? Oke. Yang pertama, ini nih kayak main game ya. Jadi biasanya di game itu ada tokoh-tokoh yang tiba-tiba muncul terus ngasih peta nih atau ngasih clue gitu. Nah, coba teman-teman cari tokoh itu gitu. Itu yang paling mudah sebenarnya. Terus kalau saya pribadi biasanya cari di Twitter. Jadi biasanya banyak para peneliti tuh yang suka share eh, proses mereka bikin visualisasi data. Nah itu biasanya ngasih clue buat saya pribadi untuk oh coba nih ada package baru di R. Mereka sharing nih. Jadi saya coba belajar terus penerapannya kira-kira gimana dan kalau diterapkan di riset biologi atau life science itu seperti apa. Itu biasanya kayak gitu. Terus untuk saran sumber belajar itu ada buku, buku buku ini sangat sangat saya rekomendasikan ya, karena kita lebih cepat membaca daripada nonton. Jadi video itu mungkin alternatif terakhir lah ya. Jadi coba baca buku dari Art for Data Science, Hadley Wickham. Coba saya share linknya ya di chat group. Nah ini salah satu buku yang kalau mulai belajar R nih ya, saya kirim di chat. Kemudian ada lagi ggplot. So, nah ya bukunya. Hmm. Ada juga buku ggplot namanya. Ggplot. Sebentar saya coba carikan linknya ya. This one.
Nah, ini dua buku yang saya sangat rekomendasikan buat teman-teman memulai belajar bahasa pemrograman R. Karena di situ teman-teman akan belajar bagaimana import datasetnya ke dalam R, terus bagaimana proses bikin tiap chart, misal dari simple bar chart, itu butuh apa aja, bikin line chart, dan sebagainya. Itu lengkap sekali, ada contoh data yang bisa digunakan langsung. Terus, jadi teman-teman nggak perlu menyediakan data, tapi teman-teman bisa pakai data yang udah ada di situ. Itu tuh sangat membantu banget. Kesalahanku dulu nggak mulai dari buku, tapi aku biasanya mulai ke documentation, terus langsung get the hand dirty, dan itu stres banget sih di awal. Tapi kalau misal dimulai dari buku, ternyata stepnya tuh wah runut sekali, terus sangat mudah diikuti lah intinya. Gitu ya. Oke, baik, Mas. Mungkin untuk yang tadi pertanyaan keduanya, Oh mengapa ya, Mas tertarik? Ya. nah untuk geospasial di sini sebenarnya saya kan juga tertarik di bidang konservasi ya. Jadi bidang konservasi ini nggak jauh dari analisis geospasial, dan juga saya tertarik ke bidang epidemiologi ya. Nah, epidemiologi ini kan juga em, nggak jauh dari analisis geospasial. Selain itu di bidang ekologi. Ekologi ini kan juga nggak jauh-jauh, teman-teman pasti bikin map. Teman-teman pasti bikin simple map yang, oh tempat pengamatannya itu di sini, dan sebagainya. Nah, itu alasan sederhana kenapa saya tertarik buat belajar geospasial. Selain itu, eh, analisis geospasial ini juga bisa dengan mudah buat menyampaikan informasi daripada chat biasa gitu. Ini untuk konteks tertentu ya, kayak misalnya epidemiologi gitu. Kayak misal kasus tetanus tadi misal, itu kan sangat mudah sekali ya untuk melihat, oh ternyata di India tuh yang paling tinggi, oh ternyata di eh, kebanyakan di third world country yang banyak kasus kematian gitu, dibandingkan dengan yang ada di Eropa dan sebagainya. Nah, ini yang bikin saya tertarik buat belajar itu. Walaupun saya nggak pernah riset epidemiologi ya, tapi just fun, dan juga bisa diterapkan di ketika teman-teman memberikan jasa konsultansi, misal ke company-company, misal kayak eh, misal restorasi mangrove. Nah, teman-teman kan bisa tuh lihat, ambil data dari satelit, terus diambil spectral index-nya, terus dibandingkan NDVI-nya gimana, terus oh tahu nih mangrove di sini perkembangannya dari tahun ke tahun tuh seperti ini, berarti programnya sukses dan sebagainya. Ya, sesederhana itu sih alasannya. Oke, baik, Mas. Menarik sih, Mas. Tapi mungkin ada follow up question ya, Mas. Mohon maaf. Iya, iya. Apakah selama Mas mempelajari visual data ini, apakah ada opportunity atau mungkin benefit yang Mas rasakan setelah mempelajari data vis ini? Oh, Jadi tentu mungkin ada. buat motivasi teman-teman gitu. Em, Salah satu alasan kenapa aku bisa beli MacBook itu karena aku dulu kolaborasi untuk analisis data gitu. Jadi aku jadi konsultan analis gitu buat analisis data lab sciences, dan di hire buat analisis suatu data gitu. Jadi em, alasan kenapa belajar kayak gini tuh karena juga bisa memberikan jasa konsultansi gitu. Jadi membantu untuk mendesain kira-kira eh, visual yang proper itu seperti apa, terus analisis yang proper itu seperti apa. Kira-kira ada informasi yang sebenarnya ini penting, tapi ternyata karena keterbatasan alat, misalnya karena sebelumnya menggunakan Excel, ternyata ada beberapa informasi yang miss gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini lah yang menjadikan alasan opportunity-nya tuh sebenarnya banyak gitu. Terus kayak misal di kasus sekarang ini di Uniwin, di labku sendiri, eh, nggak banyak yang bisa bikin peta gitu, salah satunya nggak bisa bikin analisis geospasial gitu. Nah, karena aku udah ada portofolionya, karena aku udah masukin di websiteku dan sebagainya, teman-temanku jadi tahu kalau aku bisa ini, jadi aku akhirnya diajakin kolaborasi buat buat analisis dan sebagainya. Jadi eh, kesempatan itu semakin terbuka ketika teman-teman menampilkan apa yang teman-teman kerjakan. Jadi gitu ya kira-kira.
Oke, baik Mas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, Oke, baik. Mungkin kalau misalnya, oh ada dari Mbak Afifah. Mm-mm. Silakan Mbak Afifah. Ya, baik Mas Edo, makasih banyak untuk materinya, untuk sharingnya. Eh, Mau tanya Mas, kalau di data visualisasi itu selain data yang banyak ya, terutama di bagian riset ya Mas di akademia tuh, apa Mm. tantangan lain selain kayak data yang banyak itu? Tantangan di bidang data visualisasi. Mungkin itu sih Mas, makasih. Ya. Eh, Kalau visualisasi mungkin tantangannya lebih ke proses desain aja sih ya. Tapi kalau di bioinformatika, datanya tuh gede. Jadi data tesis saya dulu itu datanya 5,6 gigabytes. Jadi itu kalau udah dibuka di Excel itu udah pasti crash soalnya. Jadi alasan kenapa perlu belajar bahasa pemrograman, entah itu Python ataupun R, itu karena bisa analisis data yang gede banget gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misal lebih masuk lagi ke bioinformatics yang ini agak beda ya antara bioinformatika sama biokomputasi. Bioinformatics ini kan arahnya ke pengembangan software atau tools gitu ya. Nah ini kan butuh data buat training, misal buat eh, machine learning. Itu datanya gede banget loh, bisa sampai 271 terabyte. Nah itu udah pasti nggak bisa di Excel gitu. Dan isinya tuh teks semua gitu, teks-teks random. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman belajar eh, Unix command sama bersama programan either R atau Python gitu. Jadi ada beberapa part yang itu udah nggak bisa banget tuh, udah pakai Excel tuh gitu. Jadi untuk bioinformatik sendiri atau khususnya biokomputasi nih ya, yang pakainya data gede banget, aku sarankan mulai belajar R atau Python atau Unix command gitu. Iya Mas, mau tanya lagi Mas. Kalau dari Hmm. Mas Edo, dari awal belajar nol sampai sekarang tuh ngabisin berapa banyak energi, maksudnya kayak waktu gitu dan kayak biaya, mungkin kayak Mas ikut bootcamp atau full otodidak atau gimana Mas? Oh, that's a lot. That's a lot of energy to come up to this point sebenarnya ya. Jadi awalnya nih cerita dikit di 2020 kan saya sempat di Thailand tuh di lab ekologinya. Nah, saya ketemu orang yang dia tuh ngoding. Jadi kayak saya penasaran kayak ngapain orang biologi ngoding gitu. Akhirnya saya ngobrol sama dia, ternyata dia lagi analisis ancient DNA gitu, ancient DNA. Terus dia ngeliatin bahwa datanya tuh gede banget gitu. Dan udah pasti nggak bisa dibuka di Excel. Bisa, tapi pasti crash. Nah, terus akhirnya sejak itu memutuskan buat coba cari nih bahasa pemrograman R ini apa sih gitu. Ya di awal mungkin energinya yang saya sisihkan itu kecil banget karena emang nggak terlalu serius ya. Terus akhirnya mulai serius itu di 2021 ketika eh bagian akhir fisiologi hewan, kalau nggak bagian akhir fisiologi hewan itu sempat ada tugas buat presentasi dari hasil praktikum. Nah, karena dulu sempat belajar R, jadi penasaran kayak gimana ya kalau saya terapkan R ini buat visualisasi di fisiologi hewan gitu. Ya, akhirnya saya coba terapkan dan ternyata asik gitu. Akhirnya sejak saat itu baru mulai serius nih. Nah, itu energinya tuh baru banyak banget saya gunakan karena proses belajarnya otodidak kan, trial and error banget. Dan juga saya nggak tahu harus tanya siapa nih gitu. Kayak di ITS saya nggak tahu tuh yang ternyata yang pakai R tuh siapa aja itu nggak tahu. Kalau dulu yang paling banyak tuh orang statistik. Nah itu kalau misal tahu lebih awal mungkin akan lebih mudah ya karena bisa tanya ke teman yang di statistik gitu. Eh, jadi saran terbaiknya adalah coba baca buku dulu yang saya coba share itu buat mengurangi energi yang dikeluarkan gitu. Jadi lebih efisien. Jadi energi yang dikeluarkan dan input yang didapatkan tuh lebih gede inputnya, lebih gede outputnya gitu daripada input energi yang teman-teman berikan. Kalau sampai sekarang tuh kayaknya banyak ya, capek banget kayaknya. Yang khususnya geospasial ya, itu sulit banget karena aku nggak punya bidang
geomatika dan geografi sebelumnya. Jadi itu dulu nggak tahu coordinate reference system tuh apa, projections, terus kayak WGS 84 tuh nggak tahu dulu tuh apa, yang menyebabkan akhirnya kok petanya kayak gini ya, kok petanya kayak gini ya, nggak seperti yang saya harapkan gitu. Jadi selalu mulai dari basic di buku itu tuh saya sarankan banget, jangan jangan langsung terjun terus akhirnya lebih banyak energi yang dikeluarkan tapi outputnya kecil, tidak worth it. Gitu ya. Oke Mas, makasih banyak sudah sangat menjawab dan memotivasi buat kita memulai. Oke, aku balikin ke Hasna lagi. Oke, baik. Sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir ya, Mas, dari sesi tanya jawab kita hari ini. Jadi, kami sangat mengapresiasi teman-teman semua yang udah antusias dalam sesi tanya jawab ini. Dan terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Tadi banyak banget ya lumayan yang tanya-tanya. Apalagi tadi ada yang nanya terkait tugas akhirnya. Dan semoga jawaban yang telah diberikan itu dapat menjawab rasa penasaran teman-teman semua yang bertanya. Dan tentunya jadi menambah wawasan untuk kita semua. Dan selalu menjadi motivasi kita juga untuk mempelajari database ini. Baik, sebelum menutup acara, mari kita berikan apresiasi kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Edo, atas ilmu yang telah diberikan. Di sini kami ingin memberikan sertifikat penghargaan sebagai tanda terima kasih kepada Mbak Afifah selaku perwakilan dari BSC. Kami persilakan. Oke. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Edo Danilan atas pemaparan sharing materi yang sudah diberikan. Semoga sharing pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk sebagai apresiasi, saya izin memberikan sertifikat online ini kepada Mas Edo. Ya, Oke, terima mungkin kasih kita, banyak ya. oke, makasih banyak juga Mas. Mungkin izin buat dokumentasi dulu ya Mas ya. Boleh, boleh. Oke, mungkin saya hitung ya Mas ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin lagi 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Mas Edo. Terima kasih Mbak Lingge, terima kasih Bu. Ya, makasih ya. Oke, baik. Terima Sukses kasih. nanti. Amin, terima kasih Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Afifah atas penyampaian penghargaannya. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan, izinkan saya sedikit mereview nih materi pada siang hari ini. Jadi tadi kita mendapat insight bahwa visualisasi data merupakan suatu hal yang penting dalam menyampaikan informasi secara efektif, serta mempercepat dalam pengambilan keputusan. Di mana tadi kita juga ditampilkan bahwa statistik deskriptif itu tuh seringkali nggak cukup dalam menggambarkan suatu informasi. Dan perlu adanya visualisasi dalam menunjukkan pola, hubungan, atau mungkin perbedaan yang lebih jelas. Terus tadi kita juga mendapatkan knowledge terkait Gestalt laws. Tadi ada continuity, proximity, similarity, dan enclosure. Dan juga dijelaskan terkait preattentive attributes untuk menonjolkan suatu informasi. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana sih cara memilih visualisasi yang tepat atau memilih chart yang tepat, yang dimana hal ini tuh tergantung pada data apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana sih distribusi suatu data tersebut, dan bagaimana korelasi antar datanya, dan bagaimana nilai tersebut jika dibandingkan dengan yang lain. Tadi juga disarankan juga menggunakan colorblind friendly palette untuk meningkatkan aksesibilitas dari visualisasi data. Baik, mungkin itu sedikit sekali insight dari review yang bisa saya bawakan.
Baik, untuk sesi terakhir adalah sesi dokumentasi dengan pemateri. Tentu kami nggak melupakan teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya di webinar hari ini, sehingga untuk mengabadikan momen ini selama 2 jam terakhir tadi, kami mohon kesediaan teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kami berikan waktu 3 menit untuk teman-teman bersiap. Mungkin ada yang mau mengambil kerudungnya dulu, atau mungkin memperbaiki posisi atau pencahayaannya teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa untuk siapkan senyuman terbaik di sesi dokumentasi ini ya teman-teman. Oke, oke. Silahkan on cam untuk sesi dokumentasi ya teman-teman. Oke. Untuk sesi dokumentasi, saya serahkan kepada operator. Oke, baik, terima kasih Hasna. Aku izin untuk screenshot teman-teman semua. Oke, berikan pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Ini sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terakhir mungkin dari kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Edo dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias. Semoga materi yang telah disampaikan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dapat menginspirasi teman-teman untuk mempelajari lebih jauh terkait data office ini. Baik, saya Hasna selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Sampai jumpa di kegiatan BSC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Mas Edo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo dan peserta. Thank you rekan-rekan semua. Saya izin live ya. Iya Ya, Mas, terima terima kasih kasih banyak, banyak. Mas.